Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah pertemukan kita kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Cara marah yang baik kepada anak dan keluarga yang diajarkan Rasulullah SAW. Muru auladakum bis salah, suruhlah anakmu salat. Wahum abna'u sab'a sinin, ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum fil ashrah, pukullah ketika berumur 10. Artinya pukul itu salah satu dari bentuk marah. Tidak suka karena perbuatan. Marah itu adalah tidak suka karena melakukan suatu perbuatan yang diharamkan Allah, atau tidak suka karena meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan Allah. Nah, jadi maka ada tahapannya, suruh, perintah, atau gantungkan cambuk. Di antara yang diajarkan Nabi, menggantungkan cambuk di dinding, sehingga anak itu akan melihat, oh ini sakitnya, walaupun dia tidak dipukul. Kalaupun memukul, mendidik, mengajar, bukan kata-kata kasar. Kalau dibiasakan telinganya mendengarkan kata-kata yang kasar, maka sensitivismenya akan hilang. Tapi bukan berarti tidak marah. La yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga dayus. Siapa itu? Laki-laki yang tidak ada rasa cemburu kepada istrinya, kepada anak perempuannya, tidak menutup aurat. Maka Nabi memanggil, ya Asma, kesini, kemari Asma. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia haid, menstruasi, la yasluh laha an yura, tidak boleh nampak dari tubuhnya illa hadza, kecuali wajah, wa hadza, telapak tangan. Jadi bukan langsung marah, tidak tentu arah, diberikan sebab. Kalaupun kamu lihat saya marah, marahnya karena Allah, karena saya sebagai laki-laki yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Inna sama, pendengaran, wal basar, mata, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. Hai anak-anakku, hai keluargaku, kalian mesti ngerti, saya ini bukan marah, tapi karena tanggung jawab nanti akan ditanya, disoal, ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka mengerti, orang memahami, oh rupanya dia bukan memperturutkan emosi hawa nafsu, tapi karena ingin menjaga. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para laki-laki, hai para suami, hai para bapak, hai para paman, qu anfusakum, jaga dirimu, hai para wali, jaga dirimu, wa ahlikum, keluargamu, nara, dari api neraka. Bolehkah kita marah kepada orang tua yang tidak ingin sholat berjamaah di masjid? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun, kalau orang tuamu itu berbeda agama denganmu, lalu dia memaksamu untuk mempersekutukan Allah. Bayangkan, pertanyaan ini tentang orang tua seagama tapi nggak mau sholat ke masjid atau nggak mau sholat. Ini sekarang konteksnya lebih parah. Orang tua beda agama dan dia paksa anak itu untuk mempersekutukan Allah. Apakah boleh kita marah? Bapak kafir. Kalau orang tuamu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, fala tuti'huma, jangan patuh, jangan ikut. Apakah disuruh melawan? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah kalian bergaul, berbakti kepada mereka. Kalau yang berbeda agama saja disuruh tetap bergaul, berbakti, berbuat baik, apalagi yang sama-sama asyhadu alla ilaha illallah. Ajak mereka ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak ayahmu yang belum sholat itu ke jalan Allah. Ajak ibumu yang belum pakai hijab itu ke jalan Allah. Bil hikmah, dengan cara yang santun. Wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Tapi ayah saya ngajak debat dengan saya, wajadilhum, debat dia, silakan debat. Billati hiya ahsan, dengan cara yang santun, yang baik. Jangan ngejudge. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih, Allah lebih tahu siapa yang sesat dari jalan Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, Allah lebih tahu siapa yang dapat hidayah. Yang mentang-mentang udah hijrah, udah ngaji, papa, mama, sini,
Assalamualaikum. Kasih tahu mereka dengan santun. Ibu saya belum pakai hijab Pak Ustadz. Pergi ke pasar, belikan hijab yang bagus, sampul. Mama, ini ada oleh-oleh kenang-kenangan. Apa ini? Coba buka. Surprise. Wow. Ini yang harga 15.000 kan? Jangan lihat dari harganya mah, tapi lihatlah kain sepotong inilah yang akan menyelamatkan mama dari neraka jahanam. Nyindir ya kata. Enggak. Cuma ngasih tahu aja. Orang tua kita ajak dengan cara yang baik. Lihatlah bagaimana Ibrahim. Nama Ibrahim kita sebut 4 kali. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim bertengkar dengan bapaknya. Apa kata bapaknya Azar? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, ngajak aku Ibrahim, la arjumannaka, aku akan lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku, pergi sana. Apa kata Nabi Ibrahim? Salamun alaika, keselamatan untukmu bapakku. Sa'astaghfirulaka rabbi, walaupun kau marah-marah padaku, aku tetap akan mintakan ampun kepada Allah. Innahu kana bi hafiyya, Allah itu mengabulkan doaku. Itu maka kita sebut Ibrahim alaihissalam. Semoga selalu diberikan keberkahan Ustadz, amin. Mohon jelaskan zikir niat Allah itu menenangkan hati. Tapi kenapa ketika saya zikir ketenangan itu belum saya dapatkan? Apakah itu karena dosa-dosa saya yang lalu, atau karena zikir saya belum benar? Gimana nih Pak Ustadz? Pak Ustadz katanya kalau makan kenyang. Iya, saya udah makan kok nggak kenyang. Mungkin ususnya bolong, mungkin kurang banyak, mungkin salah suap, mungkin salah masuk. Oleh sebab itu maka dengan cara yang benar. Kalau tidak maka obat akan berubah menjadi racun. Mulut menyebut, hati mengingat. Afdal zikri seafdal zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut menyebut, jantung connect. Dari jantung naik ke otak, dari otak menyembur ke mata, dari otak ke telinga. Kalau zikirnya benar, connect mulut dengan hatinya, otaknya lurus benar, matanya akan benar, telinganya akan benar. Itu sudah connecting yang tidak terputuskan. Makanya kenapa si Anu meninggal? Sakit jantung. Kenapa si Anu meninggal? Jantung koroner. Kata Nabi, kalau itu kamu isi, yang lain akan selamat. Pernah enggak? Kenapa si Anu meninggal? Kena panu, kena kurap, penyakit jantung. Maka diisi dengan zikir kepada Allah. Enggak ada air putih. Ya, kamu mesti zikirnya benar. Ala, mungkin kurang banyak. Ini saudara kita sudah berzikir, tapi ketenangan belum juga turun. Siapkan cawannya. Siapkan cawan. Cawan itu apa Pak Ustadz? Gelasnya. Siapkan bersih. Nanti airnya Allah yang akan turunkan. Cawan itu adalah jantung, hati. Nanti Allah yang turunkan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang akan menurunkan ke dalam hatimu. Kadang-kadang kita bangun pagi risau. Gak tahu apa yang dirisaukan. Risau aja pikiran, susah hati. Tapi begitu kita berzikir, terasa dia pelan-pelan, seperti kopi yang diaduk, kacau. Tapi kemudian ketika berhenti, terasa dia turun ke bawah, bening, terasa. Banyak-banyak salawat. Begitu keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allah terus. Yang sambil bawa motor, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Terasa Allah menurunkan ketenangan. Rasakan itu setiap pagi mau pergi. Jangan dengar radio, dengar lagu. Mau berangkat kerja, hidupkan radio. What can I do? Masuk setan macam-macam, mati kan. Buat lagu. Saya Pak Ustadz hobi lagu religi, bagus, hidupkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tenang.
Lebih baik yang tidak ada klip-klipnya itu, karena klipnya itu merusak. Apalagi kalau bintang klipnya anak gadis, error kita dibuatnya. Jadi ini kurang banyak aja, banyak-banyak berselawat. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ambil wudu, salat sunat 2 rakaat, duduk di sajadah, pejamkan mata, zikir. Afdhalul zikri fa'alam la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Mulut menyebut, hati mengagungkan Allah. Jangan sampai lupa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang macam-macam, jangan hiraukan. Tiba-tiba datang suara, hai Abdul Somad, berhentilah berzikir, kau sudah kuangkat menjadi waliku. Wali murid apa wali kelas? Ada yang marah, mana suaranya? Streaming kok gak kedengaran? Padahal tadi udah bilang, la taghdab, jangan marah.